Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Indo. Lama tidak upload di video ini ya di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yakni masih pada bagian candlestick pattern. Kemarin kita juga sudah membahas konsep dasar, kemudian macam-macam dan jenis candlestick yang penting. Itu terdapat tiga jenis ya. Yang pertama yaitu jenis single seperti doji dan lain sebagainya. Kemudian ada double seperti engulf atau harami pun bisa. Kemudian yang akan kita bahas pada video ini adalah jenis candlestick yang ketiga yaitu triple. Jadi dari susunan tiga candlestick yang mana bisa kita jadikan untuk acuan entry. Nah, jenis pola candlestick triple yang pertama yaitu ada evening star ya, serta sebalikannya yaitu morning star. Nah, pola candlestick evening star dan morning star terbentuk dari tiga kombinasi bentuk candle ya. Yang pada tengah ketiga candle tersebut terdapat candle yang berbentuk seperti doji atau candle terjepit dengan ukuran yang kecil yang menandakan konsolidasi pasar sehingga akan terjadi pembalikan dan meneruskan harga kepada candle yang ketiga. Seperti pada jenis yang morning star ini terdapat candle bearish yang cukup panjang, kemudian setelah itu terbentuk bearish namun ukurannya yang kecil. Serta setelah terbentuknya bearish kecil ini terdapat candle bullish yang agak panjang sampai menelan candle bearish yang pertama tadi. Nah, sehingga terbentuklah morning star seperti ini. Ini disebut candlestick, pola candlestick atau kombinasi candlestick, yaitu bisa dinamakan dengan morning star. Kemudian terdapat evening star ya, ini salah tulis. Evening star sama sebenarnya, susunannya adalah terdapat candlestick bullish yang cukup panjang, kemudian terbentuk lagi candlestick bullish yang kecil atau doji bullish yang kecil. Kemudian setelah terbentuk doji ini terbentuklah candlestick bearish yang menelan candlestick yang pertama tadi. Nah, ini bisa dikatakan dengan bisa disebut juga dengan pola atau kombinasi candlestick evening star ya. Tentunya kedua ini berfungsi berbeda-beda ya fungsinya. Oke, saya terangkan fungsi dari kedua candlestick ini. Sebelumnya kesimpulan dari candlestick ini yang dapat kita ambil adalah kita bisa menjadikan kedua candlestick ini sebagai indikator atau konfirmasi ya untuk melakukan open posisi apabila menggunakan teknik supply dan demand ataupun support dan resisten. Nah, di area tersebut apabila muncul kedua atau pola serta susunan morning star ataupun evening star, kita bisa melakukan open posisi atau mengambil sebuah tindakan untuk membuka posisi buy ataupun sell. Nah, di mana melakukan open buy dan sell? Lakukan buy apabila muncul pola candlestick morning star seperti ini di area support ya, ataupun di area demand yang sebelumnya tentunya sudah kalian tandai atau sudah kita tandai terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk evening star sebaliknya, lakukan sell apabila pola candlestick atau susunan candlestick evening star seperti ini muncul di area resisten ataupun supply dan demand yang sebelumnya sudah kita lukis atau tandai juga ya. Nah, dan jangan lupa untuk melakukan open posisi menggunakan money management atau perhitungan ketahanan balance ya. Nanti untuk ketahanan balance dan manajemen modal itu akan saya bahas di video berikutnya. Jadi subscribe saja dulu channel ini. Kita bakal ngebahas tentang dunia trading forex teknikal ya, terutama supply dan demand ataupun support resisten itu di channel ini secara mendalam. Nah, bagaimana cara mengambil tindakan atau contohnya
untuk pola candlestick evening star dan morning star ini. Akan saya gambarkan di sini. Oke. Nah, katakanlah harga bergerak membentuk sebuah resisten dan supply, ya, bergerak turun membentuk supply, membentuk resisten serta terdapat supply. Oke, sebelumnya kita tandai terlebih dahulu, ini resisten, ini juga supply, ya, ini resisten juga bisa kita gambar sampai sini. Mungkin ada bentukan-bentukan supply di area resisten ini, sama saja sebenarnya. Nah, kemudian harga masih berada di bawah dari supply dan resisten ini, bergerak terus. Setelah kita menggambar supply ini, artinya kita membidik atau mengincar suatu open posisi sell, ya, open posisi sell di area ini. Jadi apabila harga masih berada di bawahnya, apapun bentuknya kita tidak ambil, ya, kecuali setelah harga membentur ini kemudian terdapat konfirmasi terdiri dari bisa engulf, bisa pola candlestick single seperti doji dan lain sebagainya. Itu bisa kita ambil apabila mencapai area ini, ya. Katakanlah harga sudah mencapai area ini. Nah, kemudian pembahasan kita apa? Pembahasan kita adalah evening star dan morning star, ya. Muncullah pola atau kombinasi candlestick di sini morning star, evening star maksud saya, karena berada di atas. Harga naik, ya, kemudian terdapat kenaikan doji kecil, ya, di sini. Kemudian kemudian turun membentuk evening star di sini. Nah, tepat di area ini. Seperti pada pengertiannya teman-teman, apabila kita melihat evening star berada tepat di area supply atau resisten, kita bisa melakukan open posisi sell setelah munculnya bearish yang menelan kedua candle ini. Nah, artinya ketika close candle di sini, kita bisa melakukan langsung open posisi sell di sini, ya. Atau biasanya setelah terbentuk ini, ya, lihat di time frame kecil, ini adalah supply kecil juga. Nah, di sini antara doji kecil ini dan candle bearish ini biasanya terbentuk supply kecil. Nah, kita bisa melakukan open posisi sell langsung di sini tepat di area close-nya, atau bisa menunggu ke area ini. Apabila takut ketinggalan, kita bisa langsung open posisi, atau menunggu saja di area supply kecil ini. Kita juga bisa mengambil open posisi sell, ya, antara area sini ataupun di sini. Nah, kemungkinan besar yang akan terjadi adalah harga akan melakukan penurunan minimal di area demand terakhir atau support terakhir, seperti ini. Nah, untuk stop lossnya, jika kalian full margin, itu usahakan ketahanan harga bisa sampai di bagian sini, di atas dari demand, atas supply maksud saya. Nah, untuk perhitungannya bagaimana nanti akan saya jelaskan juga di video berikutnya, untuk perhitungan manajemen balance, ya, atau manajemen modal, seperti itu. Sama halnya untuk morning star, ya teman-teman. Katakanlah harga turun setelah membentuk evening star ini, kemudian mengejar area demand terakhir atau support terakhir ini. Nah, kemudian di area itu terbentuklah candlestick, bentukan pola candlestick morning star, ya, morning star seperti ini. Bearish, kemudian bearish kecil atau doji kecil, kemudian bullish.
Nah ini, kemudian terbentuk bullish. Nah apabila kondisinya seperti ini, posisi yang sebelumnya sudah dipastikan kita tutup terlebih dahulu karena sudah mencapai area demand terakhir ya, walaupun belum terbentuk pola candlestick Morningstar ini ya. Nah, kemudian sudah kita close, sudah kita tutup order, kemudian terbentuklah Morningstar ini. Nah, kita bisa melakukan tindakan yang lain seperti open posisi buy ya, apabila Morningstar ini tepat berada di area demand ya, atau support. Nah, seperti yang saya katakan, Anda bisa menunggu di area demand ini, demand kecil ya, terbentuk demand kecil, bisa menunggu di area itu ataupun langsung melakukan open posisi di sini. Targetnya di mana? Targetnya adalah di sini, di support, di resisten terakhir. Karena demand ini sudah tersentuh atau orderannya dihabiskan, maka taking profitnya kita bisa ambil di resisten terakhir atau supply terakhir, maksud saya seperti itu. Nah, oke, lihat ya. Ingat, bisa ambil di sini atau menunggu di demand kecil setelah terbentuknya Morningstar. Sama targetnya bisa di area resisten terakhir atau supply terakhir ini ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman, dan jangan lupa subscribe, semoga membantu. Mungkin untuk video pembahasan tentang candlestick pattern cukup sampai di sini, sampai materinya sampai evening star ya, candlestick evening star. Karena yang lain itu menurut saya tidak berpengaruh atau tidak saya gunakan. Di sini, di channel ini saya akan membahas hanya yang saya gunakan saja, yang saya gunakan pada saat saya melakukan trading di market forex. Untuk selebihnya mungkin sangat banyak sekali ya, macam-macam jenis candlestick, terutama triple ini ya. Itu kalian bisa cari referensinya di channel lain mungkin, atau di internet ya. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa subscribe karena akan ada video berikutnya yang membahas tentang manajemen modal atau manajemen balance. Sekian, terima kasih.